Masih di informatika dan keterampilan generik. Jadi kita lanjut lagi ya. Di jenjang SMP, khususnya kelas 7 informatika kurikulum merdeka. Tadi kan di part 1 Bu Im sudah singgung ya, sedikit banyak terkait dengan informatika dan biasanya kalau untuk digitalisasi di kehidupan sehari-hari kita itu kan sudah terbiasa dengan games, dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Ya itu salah satunya kenapa kita harus mempelajari informatika hari ini, karena mau nggak mau hari ini kita sudah masuk di era digital 4.0, di mana di era digital 4.0 ini, masyarakat kita sudah masuk di masyarakat 5.0. Jadi society 5.0, artinya gimana? Hari ini itu kemampuan dari manusia untuk menciptakan barang-barang teknologi itu semakin canggih. Dan banyak aktivitas manusia yang dia bisa digantikan oleh robot misalkan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari masyarakat 5.0. Artinya sudah sangat dekat sekali dengan teknologi ya, teman-teman, anak-anak, adik-adik. Semua Bu Iim panggil ya. Oke, masih di berpikir komputasi, kita lanjut di selanjutnya. Oke, saat ini manusia sudah hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, itu banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan juga internet. Bu Im yakin nih semua dari anak-anak udah menggunakan komputer ya, pernah ya. Kemudian internet apalagi itu hampir setiap hari nggak bisa tanpa internet gitu kan, untuk mengakses apapun. Oke, lanjut lagi. Masyarakat sekarang, kalau tadi kan kita masuk di era 4.0, digitalisasi ya. Nah, masyarakatnya itu kan eranya, industri 4.0 itu zamannya gitu, dan masyarakatnya itu sudah masuk di 5.0 atau society 5.0. Karena apa? Manusia hari ini itu sudah hidup di dunia fisik sekaligus dunia cyber atau maya saat melakukan kegiatan dalam jaringan. Banyak kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan apa? Pemanfaatan teknologi, komputer, dan juga internet. Kira-kira ini apa ya yang sudah kita lakukan dalam masa-masa sekarang untuk pemanfaatan jaringan internet untuk kegiatan sehari-hari? Misalnya apa? Belajar ya. Contohnya kayak gini nih, Bu Im bikinkan video, nanti teman-teman ataupun adik-adik, anak-anak mempelajari dari rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi komputer dan juga internet dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jauh-jauh lah ya. Kemarin waktu pandemi COVID-19 kita juga banyak yang daring, pelajaran dari WhatsApp, dari YouTube, dari Classroom, dan banyak lagi. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar, kira-kira contoh kegiatan apa yang pernah teman-teman lakukan, manusia lakuin secara langsung dan dengan sistem daring, atau bahkan yang pernah kamu lakukan, oke? Lanjut lagi. Contohnya adalah kalau kalian udah nulis apa ataupun membayangkan, oh ini loh Bu, gitu ya. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti Bu Im kasih tambahan nilai deh. Nilai keaktifan maksudnya ya. Oke, contoh kegiatan 5.0. Yang pertama adalah cara kita berbelanja. Di TikTok, ada TikTok Shop. Di mana lagi? Shopee, ada Shopee. Ya Shopee itu emang kayak beli-beli gitu ya. Ada Tokopedia, ada blibli.com, dan banyak lagi. Itu adalah platform yang biasa kita pakai untuk berbelanja. Jangankan yang platform-platform besar seperti itu, di kehidupan kita sehari-hari pun juga kadang kita DO gitu ya. Misalnya ada siapa ya, mie ayamnya Pak siapa gitu atau baksonya Pak siapa, "Pak beli dong, dikirim ya ke SMP," gitu kan. Nah, habis itu secara tidak langsung kita sudah memanfaatkan era teknologi itu untuk aktivitas sehari-hari, khususnya berbelanja bakso atau berbelanja mie ayam gitu, oke. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran masa pandemi COVID-19. Tadi kan udah Bu Im singgung ya di depannya soal pemanfaatan
era digital itu apa yang sudah kita lakukan di pandemi Covid-19 2019, 2020, 21, bahkan sampai dengan hari ini kita masih sistemnya blended learning atau ya kadang luring, kadang daring, kadang harus pakai WA, kadang ada penugasan di WA, kadang kayak gini di YouTube. Kemudian kadang juga penugasan secara langsung di kelas, materi pembahasan langsung di kelas kayak gitu. Apa yang harus kita siapin? Apa yang harus anak-anak siapkan? Jadi kalau menghadapi situasi yang hari ini society 5.0, 5.0 itu 5 poin titik 0 0 ya. Jadi society 5.0. Sebagai siswa yang sedang belajar di jenjang SMP, kita bayangkan nih saat kita lulus nanti, Bu Im kan udah lulus ya. Saat teman-teman lulus nanti, anak-anak lulus sekolah nanti dan harus bekerja, kira-kira bayangin aja kemampuan apa yang harus kalian punyai dan yang kalian butuhkan. Kemampuan apa kira-kira? Tidak lain adalah teknologi ya. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan kalian besok itu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Pasti ya, sangat mungkin itu terjadi. Jadi harus kita siasati dan harus kita persiapkan dari sekarang. Gitu ya. Jadi kalau belajar informatika itu jangan melulu soal TIK, maksudnya kayak ketik-ketik atau apa enggak, tapi informatika itu kita mau belajar konsep dasarnya ini loh, dan cara berpikir logis kayak matematika dan yang lain-lain. Artinya enggak sedangkal dulu yang sebelum kurikulum merdeka hanya TIK aja yang dipelajari. Tapi ini lebih kompleks. Ya, tetap belajar TIK tapi ada yang lain juga. Gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari di materi informatika adalah yang pertama berpikir komputasional, yang kedua adalah TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, kemudian jaringan komputer dan internet, ada analisis data, algoritma pemrograman, DSI atau dampak sosial informatika, dan praktek lintas bidang. Itu adalah beberapa materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran informatika bareng Bu Iim. Oke, kita lanjut di part yang ketiga.